Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran biologi. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi melalui channel YouTube sekolah. Dan kali ini akan menyampaikan tentang hasil respon atau tanggapan setiap kelas terhadap kegiatan rencana percobaan praktikum kecambah. Tanggapan yang telah masuk ada 154 tanggapan. Yang paling besar, yang paling tinggi itu adalah kelas 12 MIPA 5 sebanyak 24,7% tanggapan. Sementara yang paling sedikit tanggapan dari kelas 12 IPS 2 sebanyak 9,7%. Mungkin karena informasinya telat untuk kelas 12 IPS 2, jadi yang mengerjakan sedikit, Bapak mohon maaf karena ada kesalahan dalam melihat jadwal. Bagi yang belum, nanti Anda bisa menulis ulang tanggapannya. Nanti akan Bapak buka kembali di Google Form-nya. Jadi ada pembatasan waktu yang diubah. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke pertanyaan pertama, yaitu kapan waktu pelaksanaan percobaan. Dari 154 tanggapan itu, Anda menetapkan waktu pelaksanaan percobaannya adalah tanggal 12 Agustus tahun 2020 sebanyak 75 orang. Ini yang paling banyak nih. Yang kedua, tanggal 13 Agustus tahun 2020 sebanyak 27 orang. Tanggal yang lainnya pun ada, tapi hanya sedikit. Tanggal 14 itu ada 11 orang. Tanggal 15 ada 15 orang, 16 ada 5 orang. Tanggal 17 ada 18, enggak ada nih. Tanggal 19 ada 4 orang, tanggal 24 orang, tanggal 22 3 orang, dan 23, 24, 25 enggak ada ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, waktu pencatatan data atau pengamatan. Waktu pencatatan data atau pengamatan itu ada 3 pilihan, ada yang pagi, siang, dan sore. Yang pagi sebanyak 45 orang, yang siang 65 orang, yang sore 59 orang. Anda harus konsisten melakukan pencatatan data berdasarkan rencana yang Anda buat sendiri. Kalau Anda merencanakan pagi hari, maka setiap pagi Anda harus mengukur, melihat pengamatan atau melakukan pengamatan. Misalnya apakah sudah muncul akar atau belum, ada daun atau tidak, atau kalau sudah ada batang, berapa panjang batangnya Anda ukur juga. Di pengamatan itu Anda catat datanya di tabel hasil pengamatan. Tetapi harus tetap, kalau pagi setiap pagi, kalau siang setiap siang, sore setiap sore. Jadi jangan hari pertama pagi, hari kedua siang, jangan seperti itu ya. Jadi tetap sesuai dengan waktu pencatatan data yang Anda rencanakan sendiri. Ya, kalau pagi, setiap pagi Anda melakukan pencatatannya. Berikutnya, kapan rencana pembuatan laporan? Ada 32 orang yang merencanakan tanggal 12 pembuatan laporannya. Ada juga yang tanggal 19, ada yang tanggal 20. Perlu Anda ingat bahwa pembuatan laporan itu bisa Anda lakukan setelah Anda selesai mengerjakan percobaan. Ya, percobaannya kan tanggal 12. Selama 1 minggu, atau Anda tambahkan selama 7 hari, 12 tambah 7 19 hari. Jadi Anda baru bisa membuat laporan itu pada tanggal 19. Tanggal 12 belum bisa karena laporannya, percobaannya belum dilakukan. Jadi tolong diperbaiki tuh, sebanyak 32 orang yang merencanakan tanggal 12. Ada juga yang tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, yang merencanakan pembuatan laporan sebelum tanggal 19 Anda revisi lagi ya. Paling cepat pembuatan laporan itu tanggal 19 jika Anda melakukan percobaannya tanggal 12. Kemudian yang tanggal 20 ada 19 orang, itu bisa ya. Kalau percobaannya Anda rubah, waktu pelaksanaan percobaannya Anda ganti, maka Anda buat patokan rencana pembuatan laporannya itu 1 minggu setelah Anda melakukan percobaan. Karena pengamatan yang Anda lakukan harus selama 7 hari. Kemudian
Terakhir, kapan rencana pengumpulan laporan? Untuk pengumpulan laporan tentu saja dibuat setelah Anda melakukan percobaan. Jadi tidak mungkin Anda bisa menyerahkan laporan kalau percobaannya saja belum, pembuatan laporannya juga belum ya. Jadi penyerahan laporan itu Bapak kasih batas waktu sampai tanggal 29 Agustus atau akhir Agustus nggak apa-apa ya, akhir Agustus nggak apa-apa. Dan perlu Anda ingat ketika Anda membuat laporan, yang harus Anda sertakan di laporan berupa lampirannya adalah foto. Silakan Anda foto alat dan bahan yang Anda persiapkan sebelum percobaan. Kemudian Anda foto perubahan atau pengamatan yang terjadi di hari pertama, kedua sampai hari ketujuh. Foto-foto itu harus lengkap ya. Dan ada 2 bagian foto. Foto di tempat yang terang dan foto di tempat yang gelap. Foto-foto itu nanti Anda lampirkan di percobaan. Kemudian jangan lupa Anda membuat grafik. Grafik itu disusun berdasarkan tabel hasil pengamatan. Di panduan percobaan itu sudah dijelaskan bagaimana Anda harusnya melakukan pengamatan, mencatat di tabel hasil pengamatan, dan membuat grafik berdasarkan tabel itu. Demikian untuk hari ini penjelasan tentang respon rencana pembuatan laporan dan penyerahan laporan praktikum percobaan perkecambahan. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.